Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan tilawah Rasmul Bayan, yang mana pada saat ini kita akan sampai pada bagian D, ialah ma'rifatul Islam, yaitu mengenal Islam. Pada bagian ini yang akan kita bicarakan antara lain seputar 1 makna Islam, 2 Islam dan Sunnatullah, 3 sifat Islam, 4 kesempurnaan Islam, 5 Islam sebagai pedoman hidup, 6 Islam sebagai akhlak, 7 Islam sebagai fikrah, 8 Islam agama yang benar, 9 tabiat agama Islam, 10 aktivitas Islami. Pada pokok ketiga ini akan dijelaskan tentang keistimewaan Islam dibanding agama yang lain. Islam bukan sekedar agama sebagaimana yang dipahami masyarakat sekuler. Mereka yang tidak mengenal Islam dengan baik beranggapan bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan Tuhannya. Ada pula yang beranggapan bahwa Islam hanya mengarahkan manusia untuk kehidupan di akhirat saja. Menurutnya, kehidupan manusia di dunia dengan berbagai persoalannya diatur dengan hukum dan perundang-undangan yang mereka buat sendiri. Inilah sekularisme yang telah meracuni pemikiran umat manusia, termasuk kaum muslimin dewasa ini. Pada mulanya, Barat dan kaum salibis mengalami kesulitan yang teramat besar ketika berhadapan dengan para mujahidin yang berperang dengan kekuatan akidah. Betapa tidak, akidah telah menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada kebesaran selain dengan Islam. Sebagaimana dikatakan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, kita ini adalah bangsa yang dibesarkan Allah dengan Islam. Karena itu, apabila kita mencari kebesaran dengan selainnya, Allah pasti akan menghinakan kita. Para mujahidin berpendapat, para mujahidin berperang untuk mati, karena akidah mengajarkan bahwa barang siapa mati syahid akan masuk surga tanpa hisab. Mereka berperang tak kenal menyerah, karena Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli. Ia datang untuk dimenangkan oleh Allah, sehingga la izzata illa bil Islam. Tidak ada kebesaran kecuali dengan Islam. Semboyan yang selalu mereka pekikkan adalah hidup mulia atau mati syahid, iskariman au mut syahidat. Akidah ini telah memberikan kekuatan yang maha dahsyat kepada kaum muslimin waktu itu. Kekuatan yang tidak terkalahkan oleh siapapun, karena ia adalah kekuatan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Menyadari akan kekuatan ini, akhirnya Barat menempuh jalan lain yang sekiranya efisien dan efektif. Mereka kemudian mengutus kaum cendekiawan untuk mempelajari Islam dan peradaban Islam lebih jauh. Selanjutnya, hasil penelitian mereka itu digunakan untuk melancarkan ghazwul fikri atau perang pemikiran. Strategi ini terbukti sangat ampuh dalam melumpuhkan kaum muslimin dengan menggerogoti sumber kekuatan mereka yang tak pernah kering itu. Berbagai syubhat mereka tebarkan di kalangan kaum muslimin, sehingga secara berangsur-angsur mereka mengalami pendangkalan akidah. Raguan demi keraguan bergelanyut di dalam dada kaum muslimin, hingga akhirnya lahirlah generasi yang mengenal Islam namun hanya kulitnya saja. Bahkan di sebagian masyarakat Islam telah terjadi penolakan yang sangat keras terhadap kandungan asasi Islam. Jadilah kehidupan yang terbelah, kehidupan yang kontradiktif antara kaum muslimin dengan Islam. Sungguh sangat memprihatinkan. Pokok bahasan ini sangat dibutuhkan dan bahkan mendesak untuk segera disosialisasikan kepada kaum muslimin secara umum, juga kepada mereka yang merasa sudah kenal dengan agamanya. Betapapun orang mengklaim bahwa mungkin bersumpah bahwa ia telah mengenal agama ini dengan baik, namun apabila ia tidak menunjukkan komitmen besarnya kepada agama ini, dapat dipastikan orang itu baru mengenal kulitnya saja. Seperti pengenalan monyet terhadap buah manggis.
ia akan mencampakkan buah manggis itu keras-keras begitu ia menggigit kulitnya yang pahit. Islam diekspos oleh musuh-musuhnya, yakni kaum sekuler dan kaum muslimin yang teracuni oleh syubhat mereka dengan berbagai isu, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, kekerasan, puritan, perang, anti demokrasi, keterbelakangan, kejumudan, rajam potong tangan, dan berbagai isu negatif lainnya. Padahal Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Keberkahan yang ditebarkan Islam bukan hanya akan dinikmati oleh kaum muslimin saja, namun juga dirasakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Mampukah kita membuktikan? D1 makna Islam. Secara bahasa, Islam diambil dari akar kata salimah yang terbentuk dari huruf sin, lam, dan mim. Dari akar kata ini kita akan mendapati kata-kata 1. Islamul wajhi, yang berarti menundukkan wajah. Hal ini dilakukan ketika seorang mengikuti kebesaran pihak lain dan rendah hati di hadapannya. 2. Al-istislam, yang berarti berserah diri. Hal ini dilakukan ketika orang sudah kalah atau merasa lebih aman kalau tidak menentang. 3. As-salamah, yang berarti keselamatan, kebersihan, atau kesehatan. 4. As-salam, yang berarti selamat atau sejahtera. 5. As-salam atau as-silm, yang berarti perdamaian atau kedamaian. Ketika seseorang menundukkan wajahnya kepada Allah dan berserah diri kepadanya, pada saat itulah ia bersih dari kesombongan dan kepungahan. Jika itu yang ia lakukan, ia akan merasakan kedamaian hidup dalam naungannya, terjamin kehidupannya, terbebas dari cemas dan takut. Nama agama ini tidak berdasarkan pembawa atau tempat diturunkannya, atau nama-nama lainnya. Islam diambil dari sikap yang harus dilakukan para penganut. Dengan sikap itu, mereka akan mendapat dan menebarkan kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh alam. Kalau kita lihat Al-Quran, Sunnah, dan literatur-literatur Islam, kita akan mendapati bahwa kata Al-Islam memiliki banyak makna sesuai dengan konteks pembicaraannya. Di antara makna-maknanya itu antara lain adalah 1. Al-khudu, atau ketundukan. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 85. Demikian pula sikap orang-orang Islam kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51. 2. Wahyu Allah. Islam identik dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi penjelasnya. Keduanya merupakan wahyu ilahi yang diberikan kepada para rasul dan harus dipegang teguh oleh umat Islam agar selamat dunia akhirat. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Anbiya ayat 7 atau An-Najm ayat 4. 3. Dinul Anbiya wal Mursalin, agama para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami para nabi adalah saudara seayah karena pangkal agama kami satu. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan di antara mereka, sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ayat 84. Yang keempat, ahkamullah, yaitu hukum-hukum Allah. Disebut ahkamullah karena Islam adalah sistem hukum yang memuat hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 dan 50. Sedangkan yang kelima, as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang lurus di antara sistem-sistem lain yang bengkok. Islam lurus karena ia adalah sistem Allah yang didasarkan atas pengetahuan dan kebijaksanaannya yang maha luas. Sedangkan sistem lain didasarkan pada pengetahuan manusia yang serba terbatas dan tidak terlepas dari nafsu atau kepentingan. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-An'am ayat 153. Sedangkan yang keenam adalah salamatud dunya wal akhirat. Islam adalah keselamatan dunia dan akhirat. Kebaikan hidup orang muslim.
yang diperoleh karena Islam dapat dirasakan di dunia dan akhirat. Sebagaimana tersebut dalam surah An-Nahl ayat 90. Karena itu, Islam kemudian menjadi sistem yang paling unggul. Ia adalah sistem yang dibawa para nabi berdasarkan wahyu Allah. Hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum-hukum Allah yang bebas dari kekurangan dan keterbatasan. Sistem yang sempurna ini bila didukung dan dibela mati-matian oleh para penganutnya yang tulus ikhlas dalam ketundukan ibadah kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan meraih kejayaan. Sebagaimana pernah diraih para generasi awalul Islam saat mereka berpegang teguh kepadanya. Kemenangan ini sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ia pasti unggul dan tiada yang mengunggulinya. Sebagaimana tersebut dalam surah At-Taubah ayat 33 atau juga surat Al-Fat ayat 28 dan lain-lain. Islam dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini telah memutuskan dalam takdirnya berbagai ketentuan atas seluruh makhluk. Berdasarkan sifatnya, takdir itu dapat diklasifikasikan menjadi takdir kauni yang sering juga disebut dengan sunnatullah fil kaun, ketentuan atau hukum alam, dan takdir syar'i, ketentuan hukum. Takdir kauni berlaku umum bagi seluruh makhluk di alam ini tanpa terkecuali dan tidak ada yang dapat menghindar. Pada ketentuan inilah segala yang ada di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan sukarela ataupun terpaksa. Ketentuan syar'i pasti senada dan selaras dengan ketentuan kauni. Ketentuan syar'i menghendaki agar makhluk tunduk, sujud, tasbih dan tahmid kepada Allah Al-Khaliq. Aturan-aturan syariah itu disebutkan Islam yang diturunkan melalui para rasul untuk manusia. Berbeda dengan takdir kauni, makhluk tak punya pilihan. Takdir syar'i memberikan peluang kepada manusia dan jin untuk memilih, namun dengan konsekuensi bahwa mereka akan mendapat balasan sesuai dengan pilihannya. Karena itulah dalam perkembangannya sikap mereka itu tidak sama. Yang menerimanya disebut muslim karena ia tunduk dan patuh sebagaimana sikap alam semesta terhadap takdir kaun. Yang menolaknya disebut kafir karena ia menutupi nikmat Allah. Karena ia menutupi nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan kesombongan dan pembangkangan. Kewajiban patuh pada sunatullah, baik takdir syar'i maupun takdir kauni, semuanya diberlakukan di alam ini demi keselarasan dan keharmonisan hidup setiap makhluk. Agar ia menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dan tidak melewati batas-batas. Sikap yang dilakukan manusia terhadap ketentuan ini harus sejalan dengan sikap alam semesta, yaitu tunduk dan berserah diri kepada sunnatullah. Meskipun manusia merupakan bagian dari alam ini, namun karena dijadikan sebagai pengelola yang diberi akal dan nafsu, maka kadang tidak selalu taat kepada sunnatullah itu. Karena ia adalah makhluk yang paling istimewa, maka kadang ia merasa congkak dan sombong. Kedudukan manusia yang lebih tinggi, potensi dan kemampuan yang berbeda, menuntut ketentuan tambahan yang tidak sama dengan ketentuan yang diterapkan kepada alam yang diciptakan sebagai fasilitas hidup. Dalam kerangka itulah kemudian kita menemukan sunatullah pada alam semesta dan sunatullah pada manusia. Sunatullah di alam semesta, ketentuan Allah terhadap alam semesta itu bersifat mutlak, tetap dan terus menerus. Dikatakan mutlak karena ia berlaku umum bagi seluruh makhluk dan tidak dapat ditolak. Dikatakan tetap karena tidak berubah kecuali apabila Allah menghendaki untuk menunjukkan kekuasaannya sebagaimana yang terjadi pada mukjizat dan karamah. Dikatakan terus menerus karena tidak berhenti selama ada variabel dan sebab-sebabnya. Sunatullah yang demikian disebut takdir kauni, yang disikapi dengan ketundukan dan pasrah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan akibat fatal yang dapat dirasakan langsung atau tidak langsung sekarang ataupun yang akan datang. Sunatullah pada manusia, di samping berlaku sunatullah sebagaimana di atas tadi, manusia mendapat hidayah. Manusia juga diberi nafsu yang memiliki kemampuan untuk berkehendak
dan akal yang memiliki kemampuan untuk memilih. Ketentuan syar'i dimaksudkan untuk memagari nafsu dan kebebasannya agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem global di alam semesta. Terhadap ketentuan inilah manusia terbagi menjadi dua golongan, muslim dan kafir. Ketaatan atau pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat konsekuensi hukum di dunia atau di akhirat.